Moskow 1941, di mana pada saat itu pemerintah Rusia sedang menyampaikan beberapa pesan kepada warganya kalau pasukan Jerman telah mendekati kota itu dan seluruh warga yang berada di kota Moskow diwajibkan untuk berpartisipasi dalam peperangan yang sedang terjadi. Lalu kita pun diperlihatkan dengan seorang pria bernama Nikolai Komlev yang merupakan seorang kapten dari pasukan udara Soviet. Di mana kala itu Nikolai sempat menolong seorang wanita yang baru saja dirampok oleh beberapa bandit kota karena mereka mengambil kupon jatah makanan wanita itu, dikarenakan pada kondisi saat itu, warga di dalam kota sangatlah kesulitan untuk mendapatkan makanan, dan mereka harus bekerja terlebih dahulu agar mereka mendapatkan kupon makanan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Nikolai yang melihat wanita itu kesulitan, ia pun memberikan bantuan untuk mengantarnya pulang ke rumah, akan tetapi wanita itu menolaknya dan wanita itu pun pergi meninggalkan Nikolai. Di keesokan harinya, Nikolai pun bertemu kembali dengan wanita yang sempat ia tolong kemarin, dan pada kali ini Nikolai memberikan sebuah jatah makanannya kepada wanita tersebut, sekaligus menanyakan nama sang wanita, dikarenakan kemarin Nikolai tidak sempat menanyakannya. Dan wanita itu bernama Olga Gonzhanova. Olga sendiri adalah seorang artis teater yang sangat terkenal di kota Moskow. Namun dikarenakan kondisi peperangan sedang berlangsung, Olga pun meninggalkan pekerjaannya itu dan ia pun bergabung dengan kelompok wanita Soviet untuk membantu membangun fasilitas perang seperti parit maupun jembatan. Dan semenjak pertemuan dengan Nikolai, mereka berdua pun mulai timbul rasa cinta walaupun pertemuan mereka sangatlah singkat. Dikarenakan Nikolai kembali ditugaskan mengudara menuju front barat Soviet untuk menghalau konvoi Jerman yang ingin menuju Moskow. Lalu pada bulan Desember 1941 terlihat dua pesawat Il-2 sedang dalam misi patroli untuk mencari keberadaan konvoi pasukan Jerman yang nantinya akan dihancurkan. Di mana di antara dua pesawat udara Soviet itu terdapat Nikolai yang bertugas menjadi pilot utama, ditemani rekannya Shota yang bertugas sebagai kopilot, sekaligus operator senapan mesin DSHK yang berada di bagian belakang pesawat. Di saat kedua pesawat itu melihat beberapa konvoi pasukan Jerman sedang berjalan, mereka pun mulai sigap melakukan serangan ke arah konvoi tersebut. Setelah misi itu telah mereka jalankan, mereka pun seharusnya harus kembali ke pangkalan militer. Namun di tengah perjalanan, 3 pesawat tempur Jerman mengejar Nikolai dan rekan-rekannya, yang membuat salah satu pesawat Soviet tertembak jatuh, dikarenakan sang pilot pesawat saat itu terkena tembakan dari serangan tersebut. Nikolai sendiri berhasil menjatuhkan salah satu pesawat Jerman, namun dikarenakan dirinya yang harus kembali menghadapi 2 pesawat lainnya, pesawat Nikolai pun mengalami kebocoran yang membuat Nikolai harus secepatnya kembali ke pangkalan militer. Dan di tengah perjalanan, dikarenakan kedua pesawat Jerman itu menggiring Nikolai ke daerah yang tidak bersahabat, Nikolai pun kembali mendapatkan serangan dari meriam anti pesawat yang digunakan pasukan Jerman, membuat pesawat Nikolai mengalami kerusakan serius yang memaksanya harus melakukan pendaratan darurat di tengah daratan bersalju. Lalu pasukan Jerman itu pun mengejar jatuhnya pesawat milik Nikolai, serta melakukan serangan kepada Nikolai dan Shota, dan dikarenakan jumlah dan amunisi sangatlah berbanding jauh, Nikolai dan Shota pun memutuskan untuk melarikan diri dengan memanfaatkan bom asap yang berada di bawah gelanggang pesawat. Dan dalam pelariannya itu,
Nikolai sempat tak sadarkan diri dikarenakan ia terkena ledakan dari mortir Jerman, membuat Shota harus menggendongnya untuk melarikan diri dari kejaran pasukan tersebut. Namun dikarenakan jalur mereka terputus dengan aliran sungai, Shota pun meletakkan Nikolai di sebuah bongkahan es untuk dihanyutkan di aliran sungai tersebut. Sementara Shota berinisiatif untuk melakukan pengalihan kepada pasukan Jerman seorang diri. Ketika Nikolai sadar, ia pun tidak melihat kembali keberadaan Shota di sampingnya. Namun ia hanya melihat dua prajurit Jerman yang berhasil menemukan keberadaannya di tengah sungai. Nikolai pun kembali harus melarikan diri dari kejaran Jerman dengan memasuki hutan di tepi sungai. Hingga malam harinya ia pun membuat api unggun untuk menghangatkan dirinya sekaligus mengeringkan pakaiannya yang basah akibat ia sempat berenang saat melarikan diri. Hari-hari sulit pun mulai ia rasakan di mana ia harus bertahan di dalam hutan dengan memanfaatkan apa yang sudah tersedia di alam. Mulai dari memakan buah-buahan hingga memakan hewan yang membeku pada musim itu, dan ia juga harus bertahan dari berbagai bahaya yang mengintainya. Seperti jika terlalu lama dirinya berada di dalam hutan, sekelompok serigala akan selalu siap untuk memangsa dirinya. Sedangkan jika berada di luar hutan, pastinya akan selalu siap untuk menangkapnya. Namun pada kenyataannya, seorang petani desa setempat berhasil menemukan Nikolai yang terjatuh di sebuah jebakan hewan liar, serta Nikolai juga sempat mengalami luka-luka serius akibat dirinya berduel bersama serigala di dalam hutan. Ia pun dibawa ke kediaman sang petani untuk melakukan perawatan terhadap luka-luka yang dialami Nikolai. Pria tua itu sendiri adalah seorang petani yang memiliki pekerja sampingan sebagai blacksmith, di mana ia sangat pro dengan ideologi Soviet dan memiliki seorang menantu dari kalangan Bolshevik. Semenjak pasukan Jerman menguasai desa mereka, petani itu selalu menyembunyikan menantunya di bawah bengkel kerjanya bersama seorang perawat dari kalangan Red Army bernama Misha. Di sana Nikolai pun dibawa ke ruang rahasia itu untuk dirawat oleh Misha dan menantu sang petani. Pada saat itu Nikolai diketahui telah mengalami serangan radang dingin di bagian kakinya, yang membuat dirinya tidak kuat untuk berdiri maupun untuk berjalan. Dan di waktu bersamaan juga seorang letnan Jerman yang bertugas mencari keberadaan Nikolai datang ke tempat itu untuk menghampiri petani bersama pasukannya, di mana letnan itu ingin memperbaiki bendanya, dan di sana petani itu menerima letnan tersebut, serta ia juga menyuruh letnan itu untuk masuk ke dalam bengkel miliknya. Saat berada dalam bengkel, Letnan Muller sempat mendengar suara berisik dari balik tumpukan batu bara, di mana suara berisik itu sendiri berasal dari Nikolai yang saat itu tak kuat menahan rasa sakit yang ia rasakan. Namun petani itu berdalih kepada Letnan Muller kalau suara tersebut berasal dari tikus-tikus yang masuk ke dalam bengkel miliknya. Letnan Muller yang merasa hal itu sangat mengganggu, ia pun menembak bagian bawah lantai dan meninggalkan bengkel itu untuk menuju rumah sang petani. Saat Letnan Muller menghangatkan dirinya di dekat tungku pembakaran, di sana Letnan Muller mendapatkan suatu perban luka bekas milik Nikolai, di mana barang-barang tersebut sempat ingin dibakar oleh keluarga petani agar keberadaan Nikolai tidak dapat diketahui oleh pihak Jerman. Letnan Muller yang sudah dari awal merasa aneh dengan ruang bengkel itu, ia pun bersama bawahnya bergegas menuju bengkel tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Dan di sana Letnan Muller berhasil menemukan sebuah tempat persembunyian yang sudah disiapkan oleh petani itu sejak lama. Petani dan keluarganya pun dihukum gantung oleh pihak Jerman, sementara Nikolai berhasil kabur bersama 2 orang yang merawatnya, sebelum Letnan Muller mendapati mereka di ruangan bengkel tersebut. Mereka bertiga pun dikejar oleh Letnan Muller hingga memasuki hutan di daerah itu. Namun untungnya di waktu bersamaan, badai salju menghantam mereka yang membuat jarak pandangan dan jejak pelarian mereka ditutupi oleh salju. Dan dalam peristiwa itu, Letnan Muller berhasil tewas di tangan Kapten Nikolai seorang diri. Sedangkan menantu petani itu tewas tertembak oleh bawahan Letnan Muller saat ia meninggalkan Misha dan Nikolai di dalam hutan.
here. There have to be more Germans around. This all right? And that pilot of yours, I'm gonna keep on living. Comrade Captain. It was the pilot. The red one. Misha dan Nikolai pun berhasil lolos dari kejaran pasukan Jerman, dan mereka pun sedikit lagi berhasil sampai ke pertahanan pasukan Soviet. Namun di saat-saat mereka sangat dekat dengan kebebasan, Misha terkena tembakan tepat di depan parit pertahanan Soviet. Dan dalam semua kejadian itu, hanya Nikolai seorang diri yang berhasil selamat dari semua hal yang ia alami. He's breathing. We made it. Told you we'd make it. Okay, careful now. We need a medic here. Singkat cerita, Nikolai terbangun di sebuah rumah sakit militer di salah satu distrik Moskow, di mana diketahui kalau kedua kaki dari Nikolai telah diamputasi karena penyakit radang dingin yang ia sempat alami. Setiap malam saat ia mau tertidur, dirinya selalu dihantui perasaan bersalah terhadap semua orang yang pernah menolongnya dalam pelarian. Lalu di saat musim dingin telah usai, salah satu kelompok teater terkenal di Moskow bernama Nikieva mengadakan sebuah konser di rumah sakit tempat Nikolai dirawat. Dan ternyata dalam kelompok teater itu terdapat Olga, kekasih Nikolai, yang menjadi pemeran utama dalam mini konser tersebut. Nikolai yang teringat dengan janjinya kepada Olga, ia pun berusaha menuju jendela seberang untuk melihat penampilan perdana Olga dalam memainkan sebuah mini konser. Setelah sekian lama, Olga membantu para tentara membangun fasilitas perang. Namun dengan kondisi yang saat itu Nikolai alami, ia pun malu terhadap Olga dan dirinya hanya bisa melihat dari kejauhan betapa indahnya Olga tampil di konser itu hingga konser itu selesai. Beberapa hari kemudian, Nikolai pun mulai belajar menggunakan dua kaki palsunya yang telah dibuat oleh dokter di sana. Dibantu dengan suster Valia, Nikolai terlihat sangat ambisius membiasakan dirinya dengan kaki palsu yang ia pakai. Ketika Nikolai telah terbiasa dengan kaki barunya, ia pun jalan-jalan sejenak di sekitar taman rumah sakit. Namun di sana ia bertemu dengan Olga yang sedang berbincang-bincang dengan suster Valia. Ketika Olga melihat Nikolai masih hidup dan berada di rumah sakit itu, perasaan Olga pun mulai campur aduk, di mana ia bersyukur kalau Nikolai saat ini masih hidup. Namun di sisi lain ia merasa sakit hati, dikarenakan Nikolai tidak menempati janjinya untuk melihat penampilan Olga dalam memainkan mini konser di rumah sakit itu, serta tidak pernah mengirimkan kabar kalau Nikolai telah berada di rumah sakit tersebut sejak lama. Namun tidak beberapa lama setelah itu, ia pun kembali memeluk Nikolai dikarenakan ia baru mengetahui kalau kondisi Nikolai sangatlah prihatinkan. Beberapa lama setelah itu, Nikolai dan Olga diketahui telah menikah, dan Nikolai pun mendatangi kantor Angkatan Udara Soviet untuk mendaftarkan dirinya kembali menjadi pilot dalam pasukan Soviet. Namun dikarenakan surat kesehatan yang mengizinkannya untuk terbang tidak ia miliki, ia pun ditolak oleh pihak militer. Dan di saat mereka berada di rumah, Olga tanpa sengaja mendapatkan surat yang ditulis Misha di belakang peta Rusia, di mana Misha sendiri adalah seorang perawat yang menolong dan membawa Nikolai sampai ke parit pertahanan Soviet. Dan dalam surat itu menjelaskan betapa bangganya Misha dengan kemampuan yang ia dapatkan di lapangan, serta ia juga bangga menjadi seorang anak dari seorang jenderal kedokteran yang sangat berjasa dalam pasukan merah. Dan di rumah kediaman orang tua Misha, di sana Nikolai pun memohon kepada ayah Misha untuk memberikan izin kepada Nikolai agar dirinya dapat bisa terbang kembali demi membela negaranya walaupun ia harus menggunakan kaki palsunya. Ayah Misha sempat menolak permintaan dari Nikolai dikarenakan Nikolai harus mensyukuri kesempatan kedua yang telah Tuhan berikan kepadanya. Namun dikarenakan Nikolai sangat bersikeras dan Olga juga menyetujui kemauan Nikolai, ayah Misha pun terpaksa harus menyetujui permintaan tersebut. Singkat cerita, Nikolai kembali mengudara dengan pesawat andalannya. Namun pada kali ini Nikolai harus kembali menghadapi serangan dari ketiga pesawat Jerman, dan dalam pertempuran itu Nikolai berhasil menjatuhkan dua pesawat Jerman dengan kondisi pesawat Nikolai sangat berantakan dan amunisi senapan mesin mereka tersisa sedikit. Lalu kopilot yang berada di belakang Nikolai mengatakan
Mereka harus secepatnya kabur menuju pangkalan udara Soviet dikarenakan kerusakan serius yang pesawat mereka alami. Namun kenyataannya dikarenakan Nikolai sangat kekeh dengan pendiriannya, ia pun melanjutkan misi untuk menghancurkan sebuah jembatan yang menghubungkan antara dua wilayah, sambil dirinya dikejar oleh pesawat tempur Jerman. Akhirnya Nikolai pun berhasil menghancurkan jembatan itu berkat tabrakan pesawat Jerman ke rangka jembatan. Pesawat Nikolai pun dikawal oleh 3 pesawat Soviet lainnya menuju pangkalan militer dengan aman. Saat Nikolai turun dari pesawat, ia sempat diejek oleh beberapa pilot karena mereka mengira Nikolai sedang mabuk saat mengudara. Namun kopilot yang berada di belakang Nikolai menjelaskan kepada pilot-pilot itu kalau sebenarnya Nikolai mengudara dengan menggunakan kaki palsunya. Sontak seluruh prajurit yang berada di pangkalan tersebut memberikan hormat kepada Nikolai tak kecuali sang kopilot. Dan film pun selesai. Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that